Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai anak-anak ibu semua. Selamat datang untuk anak-anak ibu kelas 10 di SMA Swasta Cerdas Mangsa. Nah, pastinya kalian belum kenal sama ibu ya kan? Jadi sebelum memulai pembelajaran, ibu akan memperkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan, nama ibu Sopraini Limbong. Ibu lulusan dari Universitas Negeri Medan dan mengajar bidang studi geografi. Nah, kita lanjut ke materi ya. Materi kita yang pertama itu tentang pengetahuan dasar geografi. Nah, sebelum ibu lanjut, ada nggak anak-anak ibu yang sudah mengerti apa itu geografi? Pastinya kalian sudah paham itu ya kan nak? Nah, ibu jelaskan ya. Geografi itu adalah ilmu yang mempelajari tentang fenomena-fenomena alam atau gejala-gejala alam. Atau pengertian yang kedua, geografi adalah ilmu yang mempelajari tentang kebumian. Ingat itu ya nak? Oke, masuk ke slide kedua. Diperhatikan, di slide kedua ada gambar hasil citra. Nah, ibu jelaskan, ibu baca ini. Pada hakikatnya, geografi merupakan ilmu pengetahuan yang mempelajari tentang kesamaan dan perbedaan geosfer dengan sudut pandang ke ruangan, ke lingkungan, dan kompleks wilayah. Pada saat ini, geografi telah ditunjang dengan peralatan-peralatan seperti citra dan sistem informasi geografi atau SIG. Dengan begitu, geografi sekarang dianggap sebagai ilmu yang dapat dipergunakan dalam kehidupan sehari-hari. Oke, kita lanjut ke bagian A, pengertian geografi. Ternyata geografi itu berasal dari bahasa Yunani. Geo yang berarti bumi, grafi atau grafien yang berarti pencitraan atau pelukisan. Jadi, pengertiannya sama seperti yang Ibu jelaskan di awal tadi. Bisa dilihat di slide juga ya, nak. Kita lanjut. Nah, ini ada 5 perbedaan definisi geografi dari beberapa ahli. Bisa diperhatikan juga, nak, ya kan? Yang pertama, Alexander. Pada tahun 1958, dia berpendapat bahwa geografi merupakan studi tentang pengaruh lingkungan alam pada aktivitas manusia. Dan yang kedua, ketiga, keempat bisa dibaca ya nak. Oke, ibu lanjut. Syarat-syarat karakteristik pengertian fakta geografis. Ada 3. Yang pertama itu keadaan, sifat, atau peristiwa itu benar-benar berlangsung. Yang kedua, kita mengetahui lokasi atau spesifikasi tempat atau tempat berlangsungnya. Nah, di zaman sekarang, zaman-zaman yang canggih itu yang digunakan misalnya untuk mengetahui tempat itu kita gunakan apa? GPS ya kan. Banyak sekarang Gojek, Grab, dengan sangat gampang kita bisa menempuh jarak dari kota A ke misalnya dari desa A ke desa B dengan dalam jangka waktu yang sangat singkat. Itu bisa kita gunakan dengan menggunakan GPS tadi ya kan. Ibu lanjut yang nomor 3, kita dapat mengetahui waktu atau saat hal tersebut diamati. Betul. Nah, masuk ke ruang lingkup kajian studi geografi adalah menjawab pertanyaan-pertanyaan berikut. Nah, ini dia. Dalam menentukan ruang lingkup geografi atau untuk mengkaji permasalahan dalam geografi tersebut, digunakan rumus 5W tambah 1H. Nah, jadi di sini kita bisa mengetahui kapankah peristiwa itu terjadi, mengapa peristiwa itu terjadi, bagaimana peristiwa itu terjadi, berapa panjang, misalnya berapa orang yang terlibat dari peristiwa tersebut, terus di mana kejadiannya itu terjadi. Itu ya nak.
Nanti Ibu kasihkan contoh. Nanti mungkin pertemuan kedua Ibu perjelaskan lagi tentang ruang lingkup kajian studi geografi. Di sini kalian nanti mencari contoh kasus tentang geografi dengan menggunakan rumus 5W tambah 1H. Paham anak-anak Ibu? Ibu harap semuanya paham ya. Kita lanjut ke bagian B, konsep dasar geografi. Konsep dasar geografi merupakan konsep yang paling penting dalam menggambarkan struktur ilmu ataupun hakikat suatu ilmu. Menurut Dalzoen, ada 6 konsep geografi. Yang pertama, penghargaan atau pandangan budaya di atas bumi. 2. Konsep regional. 3. Pertautan wilayah. 4. Interaksi keruangan. 5. Lokalisasi. 6. Pentingnya arti skala. Nah, kalau skala kalian tahu atau tidak? Skala itu ukuran peta atau perbandingan peta. Misalkan kalian anak-anak Ibu menggambar peta Indonesia dengan skalanya, ada skalanya itu 1:25.000, 1:50.000 ya. Nanti Ibu ajari juga bagaimana cara membuat skala peta ya. Dilanjut, yang pertama konsep lokasi. Konsep ini merupakan jawaban atas pertanyaan di mana ya. Ini tadi jabaran dari rumus 5W tambah 1H yang Ibu jelaskan di atas tadi. Yang pertama itu lokasi absolut, menunjukkan letak yang tetap terhadap sistem grid atau koordinat. Grid itu garis, koordinat titik ya. Yang kedua, lokasi relatif. Lebih penting dan lebih banyak dikaji dalam geografi. Lokasi relatif disebut sebagai letak geografis ya. Yang kedua, konsep jarak. Jarak merupakan arti penting bagi kehidupan sosial, ekonomi, ataupun pertahanan. Jarak dapat merupakan faktor pembatas yang bersifat alami. Ya. Lanjut yang ketiga, konsep keterjangkauan. Konsep ini berkaitan dengan kondisi medan atau tidaknya sarana angkutan atau komunikasi yang dapat dipakai. Konsep keterjangkauan terkait dengan kemudahan untuk menempuh dari suatu tempat ke tempat yang lain. Di sini PPT Ibu ada bermasalah, sebagian kalimatnya terpotong ya. Tapi Ibu jelaskan biar kalian makin mengerti. Yang keempat, konsep morfologi. Morfologi itu menggambarkan perwujudan ketampakan daratan muka bumi sebagai hasil pengangkatan atau penularan wilayah dan penurunan wilayah dan erosi sebagai hasil kerja tenaga endogen dan eksogen. Tenaga dari dalam dan tenaga dari luar. Misalnya terjadi patahan atau pergeseran lempeng, itulah yang dinamakan tenaga endogen atau tenaga eksogen. Ada dia dari luarnya, ada dari dalamnya. Nanti Ibu jelaskan juga ya. Konsep yang kelima, konsep aglomerasi. Aglomerasi itu cenderung persebaran yang bersifat mengelompok pada suatu wilayah yang relatif sempit. Bentuk persebaran ini paling menguntungkan karena kesejenisan gejala ataupun adanya faktor-faktor umum yang menguntungkan. Yang keenam, konsep pola. Geografi mempelajari pola-pola bentuk dan persebaran fenomena, memahami makna atau artian serta berupaya untuk memanfaatkannya. Misalkan konsep pola itu sesuai dengan ada macam-macam pola. Yang pertama dia ada pola memanjang, memencar, menyebar. Kalau memanjang itu biasanya itu kita buat di pinggiran pantai atau dekat area ini jalan tol ya. Sedangkan memusat itu biasanya itu dekat-dekat
kota, perkotaan atau dataran ya. Sedangkan kalau yang bagian pola yang menyebar itu biasanya itu di daerah pegunungan, di desa-desa. Kalian perhatikanlah kalau rumah-rumah yang bagian desa itu identik dengan rumah-rumahnya itu memencar ya, menyebar, ya kan? Sedangkan kalau memusat itu pastinya kita temui itu kebanyakan di kota, karena rumah-rumah yang ada di kota itu sudah padat, tidak seperti yang di desa, ya kan? Kalau dia memanjang, bisa jadi perumahan itu mengikuti arus sungai, mengikuti jalan ya. Konsep nilai kegunaan yang bagian 7. Nilai kegunaan fenomena di muka bumi bersifat relatif tidak sama bagi semua orang atau golongan penduduk tertentu. Yang kedelapan, konsep diferensial areal. Setiap tempat atau wilayah terwujud sebagai hasil integrasi berbagai unsur atau fenomena lingkungan, baik yang bersifat alam maupun kehidupan. Integrasi fenomena menjadikan suatu tempat atau wilayah mempunyai corak unik dan tersendiri sebagai suatu region yang berbeda dari temperatur wilayah yang lain misalnya. Fenomena lingkungan. Fenomena lingkungan itu biasanya seperti apa? Seperti banjir, termasuk juga ya fenomena lingkungan. Baru apa lagi? Kalau gempa bumi itu tsunami ya, bagian tsunami. Banjir, tanah longsor, ya. Kenapa terjadi itu fenomena-fenomena alam itu atau fenomena lingkungan itu? Itu karena bisa jadi karena ulah manusia. Banjir kenapa bisa terjadi? Karena banyak manusia yang nggak sadar membuang sampah sembarangan, ya kan? Kenapa bisa terjadi erosi atau pengikisan tanah? Banyak penduduk yang suka atau banyak masyarakat yang suka menebangi pohon secara sembarangan sehingga terjadi banjir, longsor, itulah ya kan. Lanjut bagian nomor 9, konsep interaksi dan atau interdependensi merupakan peristiwa saling mempengaruhi daya, objek, atau tempat suatu dengan yang lain. Setiap tempat mengembangkan potensi sumber dan kebutuhan yang tidak selalu sama dengan yang ada di tempat yang lain. Oleh karena itu, selalu terjadi interaksi bahkan interdependensi antara tempat yang satu dengan tempat atau wilayah yang lain. Nah, konsep interaksi. Interaksi. Kalian perlu mengetahui apa sih interaksi itu. Interaksi hubungan antara timbal balik, kalau misalkan ke manusianya, hubungan antara timbal balik antara individu dengan individu, individu dengan kelompok, dan kelompok dengan kelompok. Itu kita bahas tentang sosiologi ya. Nah, begitu juga dengan geografi. Hubungan timbal balik antara yang mempengaruhi daya, objek, atau tempat satu dengan yang lainnya. Berkaitan atau berkesinambungan jadinya. Yang ke-10, konsep keterkaitan keruangan. Keterkaitan keruangan atau asosiasi keruangan menunjukkan derajat keterkaitan persebaran suatu fenomena dengan fenomena yang lain di satu tempat atau ruangan. Keterkaitan ini menyangkut fenomena alam, tumbuhan, atau kehidupan sosial. Paham sampai di situ anak-anak ibu? Nah, materi kita sampai di sini ya. Kita lanjut minggu depan. Dan kalian tuliskan yang penting-penting dari yang sudah ibu jelaskan tadi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekian dan terima kasih.